Kita ke kasus lainnya pemirsa, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka kasus penganiayaan terhadap karyawati di Cakung, Jakarta Timur. Tes kejiwaan karena pelaku disebut sering marah. Bang, jangan maju, Bang. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengungkapkan tindakan penganiayaan dilakukan George tak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan. Sebab menurut dirinya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dugaan tersebut. 351 ayat 1. Matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Dan pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyoroti lamanya penangkapan anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur. Namun menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, proses hukum telah dilakukan sesuai aturan. Komisi 3 DPR RI menyoroti penanganan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya di kawasan Jakarta Timur. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti lamanya penangkapan pelaku. Padahal menurut anggota Komisi 3, Rikwanto, pelaku aniaya korban pada 18 Oktober 2024. Kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Dalam rapat dengar pendapat ini, Kapolres Metro Jakarta Timur juga menjelaskan kronologi laporan yang diterima hingga penyelidikan kasus penganiayaan. Kapolres menjelaskan penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan, dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkab Bareskrim. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Anak bos toko roti tersebut ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. DPR menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sementara itu pemirsa, korban mengaku sempat ditolak oleh 2 polsek di Jakarta Timur saat melapor terkait dugaan penganiayaan. Tak hanya itu, ibu korban juga harus menjual motor untuk bisa membayar pengacara. Melapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus visum.
ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, Bosnya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu. Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut.